terkadang saya setelah mimpi mungkin seminggu, sebulan atau setahun setelah mimpi tersebut, Tuhan somehow mempertemukan saya dengan orang tersebut dan saya ingat akan mimpi saya. Roh Kudus ingatkan saya bahwa kamu pernah berdoa untuk orang tersebut, dan begitulah saya mengerti bahwa Tuhan mau saya berdoa untuk melakukan pelepasan bagi orang lain, orang yang terikat kuasa kegelapan, saudaraku. Tetapi seiring waktu saya merasa ada sesuatu yang lapar, kehausan ke dalam roh saya, dan waktu itu saya merasa seperti tidak puas ya, walaupun saya sudah melakukan banyak pelayanan, seperti ada satu kerinduan yang lebih lagi, saudaraku. Disinilah saya paham arti firman Tuhan, deep call deep, artinya itu ketika kita dibawa kepada level yang lebih dalam, maka kita akan dikoneksikan dengan teritori, dengan orang-orang, dengan pewahyuan di level tersebut. Jadi ketika itu saya putuskan untuk berpuasa 10 hari, saudaraku. Pada waktu saya di Makassar, saya sedang bekerja di Makassar, ya. Saya seorang pekerja dan Tuhan berkati saya dengan luar biasa. Saya memiliki penghasilan yang bahkan lebih untuk keperluan saya secara pribadi. Tetapi saya mengerti bahwa hidup ini bukanlah hanya paycheck atau bekerja untuk gaji, saudaraku. Saya paham sekali bahwa hidup kita ini untuk tujuan ilahi. Pekerjaan itu hanya sebagai sarana saja, ya. Dan saya berpuasa selama 10 hari untuk tahu Tuhan apa yang akan saya lakukan di tahun depan. Pada waktu bulan September, saudaraku, dan saya berpuasa 10 hari. Di saat itulah saya menerima mimpi dari Tuhan tentang pengangkatan. Saya tidak akan membagikan di sini, saya akan membagikan mungkin di video lainnya. Dan pada waktu itu sampai hari ke-10 Tuhan tidak memberikan saya jawaban apapun, tapi saya dalam posisi percaya bahwa Tuhan akan pimpin saya untuk mengerti, karena pada waktu saya di situasi itu seperti, bisakah saya mengatakan frustasi yang kudus? Saya tidak tahu, saudaraku, karena saya merasa tidak puas dengan apa yang saya sudah lakukan, dan saya merasa seperti saya dipanggil untuk sesuatu yang lebih lagi. Dan pada waktu itu saya ada keperluan dan saya harus berkunjung kepada keluarga saya di Medan, dan sampai semua acara selesai itu tidak ada apa-apa, saudaraku. Tetapi pada saat saya mau balik, ya, saya berangkat ke airport dan saya berkunjung ke tempat saudara saya, rekan saya di Medan, dan ketika kaki saya menginjakkan langkah di rumah beliau, beberapa menit kemudian ada ibu-ibu datang dan bilang itu tolong kami karena ada seorang perempuan di sana yang kerasukan kuasa kegelapan dan akan membunuh anaknya. Pada waktu saya dengar itu, saudaraku, saudara mungkin sudah bisa tebak bahwa Tuhan mengkonfirmasi bahwa inilah panggilan saya. Apakah saya senang? Tidak, karena sebenarnya alasan saya untuk berpuasa adalah untuk bilang seperti ini, Tuhan, bisakah Tuhan kasih saya panggilan hidup lainnya atau pelayanan lainnya, karena saya tidak suka ini. Tetapi Tuhan tahu bagaimana berurusan dengan hati saya, karena Dia adalah pencipta saya, dan Dia bekerja di hati saya dengan begitu lembut, begitu bijak, begitu tepat dengan kedaulatannya, keilahiannya, saudaraku. Dan saya berkata, iya Tuhan, saya akan memenuhi panggilan tersebut. Dan saya melihat ketika ketaatan saya untuk lebih lagi, saudaraku. Kenapa saya katakan lebih lagi? Karena saya sudah melakukannya. Di saat itu, saudaraku, Tuhan menyingkapkan lebih banyak lagi.
tugas yang lebih lagi saudaraku, dan Tuhan panggil dengan jaringan yang lebih luas lagi. Dan pesan saya bagi saudara sekalian, itu coba apa saja, apa yang Roh Kudus taruh beban di hatimu pada saat itu, mari lakukan dengan setia dulu ya. Dengan setia satu hal ke hal berikutnya. Karena saya percaya Tuhan akan bimbing saudara. Ketika saudara itu punya hati yang katakan siap Tuhan, dan saya akan bayar harga untuk panggilan Tuhan. Saya percaya itu Roh Kudus akan pimpin. Dan yang selanjutnya adalah panggilan dari Tuhan itu akan menghubungkan kita dengan orang lain. Saudaraku, kita tidak pernah dipanggil oleh Tuhan sebagai pemain tunggal. Tidak ada itu, dan tidak alkitabiah. Kita membutuhkan orang lain membutuhkan kita. Kita dipanggil sebagai tubuh Kristus. Beberapa di antara saudara itu sebagai tangan, saya sebagai kaki, atau apa saja yang menjadi peran saudara. Kita semua saling membutuhkan. Jadi kalau saudara punya panggilan hidup yang saudara pikir itu dari Tuhan, saudara akan melihat bagaimana Tuhan membawa saudara ke satu titik dan mengkoneksikan saudara kepada orang-orang lain, yang membuat saudara akan bekerja lebih efektif karena saudara membangun orang lain membangun saudara. Jadi kita saling membangun, saudaraku. Dan karena itu lebih baik berjalan bersama daripada sendirian. Dan itu sangatlah indah, satu pewahyuan yang Tuhan berikan bahwa gereja Tuhan adalah tubuh Kristus. Dan kalau saudara punya sensitif apa yang terjadi di secara ini di alam roh seperti itu, saudaraku, maaf kalau saya berbicara seperti itu. Tuhan berkata bahwa panen besar itu sedang terjadi. Inilah saatnya gereja Tuhan bekerja bersama-sama. Jadi bukan membangun kerajaan sendiri-sendiri. Tuhan tidak pernah panggil kita untuk membangun kerajaan sendiri-sendiri, saudaraku. Tuhan panggil kita untuk membangun kerajaan Tuhan Yesus. Dan ketika saudara melakukan panggilan saudara, saya melakukan panggilan saudara, semua bergerak bersama-sama, bersama dengan Roh Kudus, malaikat Tuhan, dengan kuasa Tuhan, maka panen besar ini akan kita tuai bersama-sama, bersama dengan Roh Tuhan. Amin. Dan kemudian yang terakhir, saudaraku, panggilan itu memiliki jangka waktu. Itu artinya terkadang kita akan dihadapkan dengan waktu-waktu yang sukar, ya, periode tertentu. Terkadang kita juga akan dihadapkan kepada situasi yang sangat gampang, sangat mudah melakukannya. Tetapi apapun situasinya, waktunya, saya berharap dan saya panggil saudara untuk tetap taat melakukannya, karena ketaatan kita akan membawa upah. Ketaatan kita akan selalu membawa hasil. Karena Tuhan sudah janjikan itu, saudaraku. Dan Tuhan itu bekerja lewat musim. Ada banyak sekali musim, saudaraku. Dan kalau saudara bisa terkoneksi atau terhubung dengan orang-orang yang memiliki karunia Isakar, yang tahu akan waktu dan yang mengerti apa yang harus dilakukan pada periode atau musim tertentu, dan saudara taat, saudara akan melihat bahwa ketika saudara taat, saudara akan dibarengi dengan kemurahan Tuhan atau kemurahan orang-orang di sekeliling saudara, lingkungan saudara. Kenapa? Karena saudara bekerja sesuai dengan musimnya Tuhan. Lalu bagaimana kalau saudara tidak melakukannya pada waktu yang Tuhan sudah tetapkan? Karena mungkin saudara ragu atau saudara membutuhkan banyak konfirmasi, seperti banyak orang pada umumnya selalu minta konfirmasi dan tidak melakukan apa-apa. Ya, saudara masih akan tetap bisa memenuhinya, tetapi
saudaraku, akan lebih susah karena kairosnya itu sudah lewat, karena musimnya itu sudah lewat, saudaraku. Dan saya berharap saudara bisa memiliki sensitif ya, dan memiliki hati yang ketaatan untuk menggenggam dan percaya tuntunan Tuhan lewat yang pasti ya lewat Roh Kudus yang ada dalam diri kita, pasti ya. Tetapi Tuhan pakai orang-orang di sekeliling juga untuk berbicara sebagai mulutnya Tuhan. Itu orang-orang yang punya karunia untuk profetik, saudaraku. Itu sangatlah benefit bagi saudara ketika saudara bisa terhubung dengan orang-orang yang sudah teruji, dipakai oleh Tuhan secara profetik. Saya sarankan saudara, karena itu sangat penting, karena Tuhan memberikan arahan lewat orang-orang yang dipakai oleh Tuhan ini juga ya. Bukan berarti saudara tidak akan mendapat arahan dari firman Tuhan, pastilah. Tetapi lebih jelas lagi, ada banyak hal yang Tuhan singkapkan, itu tidak tertulis, saudaraku. Tetapi semua harus disaring dengan firman Tuhan, itu pasti. Dan yang terakhir sekali, saudara, di dalam 1 Korintus 9 ayat 26 itu Paulus berkata bahwa saya tidak berlari tanpa tujuan. Itu artinya, saudaraku, bahwa orang yang hidup tanpa mengerti tujuan hidupnya adalah orang yang hidup secara sembarangan. Karena mereka tidak ada tujuan, saudaraku. Mereka hanya mengalir kemana hidup atau situasi membawa mereka. Jadi Tuhan tidak ingin kita hidup seperti ini. Tuhan ingin kita hidup berdiri atas panggilan kita masing-masing. Dan kalau saudara masih saja ragu akan panggilan saudara, saya sarankan berkonsultasilah kepada orang-orang yang memiliki karunia Isakar seperti yang saya sebutkan tadi, atau orang-orang yang dipakai oleh Tuhan dengan kata-kata hikmat atau pengetahuan, saudaraku, ada kebijaksanaan yang akan mereka sampaikan, ya. Itu bisa siapa saja, saudaraku, tapi saudara harus berdoa terlebih dahulu. Dan saudara bisa berkonsultasi ya, sehingga saudara bisa diarahkan. Demikian sharing saya berikutnya, saudaraku. Saya berharap saudara dapat membawa ini dan menjadi berkat bagi saudaraku sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.